Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Banu Kutomo SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Tangerang. Tujuan dari pembuatan tugas koneksi antar materi pada modul 3.1 ini adalah calon guru penggerak dapat membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka ragam cara dan media. Hal ini tentu saja sangat baik karena calon guru penggerak tentunya dapat mengeksplorasi segala kemampuan di dalam bidang teknologi dan dapat bertumbuh di dalam bidang teknologi tersebut, dan calon guru penggerak tentunya dapat memiliki kemampuan yang baik di dalam penyampaian kesimpulan yang telah dibuatnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan ini merupakan pendapat dari seorang ahli pendidikan bernama Bob Talbert. Kutipan ini jika dikaitkan dengan proses pembelajaran itu adalah menuntun anak di dalam membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang dianut dalam pengambilan keputusan dapat memberikan dampak yang positif pada lingkungan kita jika berdasarkan analisa yang tepat, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 dasar pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kontribusi yang bisa diberikan di dalam pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid berdasarkan nilai kebajikan dan tanggung jawab. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia berperilaku etis. Kutipan ini merupakan pendapat dari George William Frederick Hegel. Kutipan tersebut jika dihubungkan dengan modul 3.1 adalah pemimpin yang membuat keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dan merupakan hasil dari pendidikan yang memuat nilai etis manusia. Filosofi Gajah Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, memiliki kaitan dengan pratap triloka dalam penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, yaitu berpihak pada murid, nilai kebajikan, dan tanggung jawab. Sedangkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, yaitu keadilan, tanggung jawab, prinsip, integritas, dan lain-lain, memiliki pengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, pengaruhnya adalah keputusan yang dibuat mengutamakan nilai-nilai yang dijunjung dan disepakati bersama-sama. Materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching tampak pada alur tirta di bagian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ketiga tahap tersebut dipengaruhi oleh keputusan jangka pendek versus keputusan jangka panjang, berpikir berbasis peraturan, dan mengumpulkan fakta-fakta. Kemampuan guru di dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional merupakan kompetensi sosial emosional, yaitu manajemen diri berupa keterampilan merancang, mengorganisasi, memperlihatkan keberanian, mengambil inisiatif, serta mengelola emosi. Kompetensi ini akan membentuk guru memiliki kejernihan hati dan pikiran sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat, khususnya ketika menghadapi masalah dilema etika. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika yang dianut seorang pendidik adalah kesesuaian dengan komitmen dan nilai-nilai yang disepakati bersama dengan komunitas sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat dengan mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 konsep pengambilan keputusan akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang tepat
serta mempengaruhi lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman di dalam lingkungan sekolah. Tantangan yang dihadapi di lingkungan tempat saya bekerja ketika saya menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika adalah miskonsepsi pada peraturan. Namun hal ini tidak berkaitan dengan paradigma di dalam lingkungan bekerja saya. Pengaruh pengambilan keputusan dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah terciptanya lingkungan belajar yang nyaman dan budaya positif. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda. Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Serta yang ketiga, bertanggung jawab. Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan pemimpin untuk menciptakan lingkungan belajar positif berpihak pada murid sehingga kodrat alam dan zaman dapat tercapai. Pemahaman saya tentang konsep dilema etika dan bujukan moral adalah pengambilan keputusan yang dihadapkan pada suatu kondisi yang memiliki 2 atau lebih nilai-nilai universal sama-sama benar namun bertentangan. Kemudian yang berikutnya adalah paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu versus individu, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka pendek versus jangka panjang. Berikutnya adalah prinsip pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Berikutnya adalah pengambilan dan pengujian keputusan. Ini adalah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, pengumpulan fakta-fakta yang relevan, pengujian salah dan benar, pengujian paradigma benar versus benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Hal-hal di luar dugaan yang dialami dalam konsep tentang benar, yaitu versus benar. Mengapa jika sama-sama benar harus berlawanan? Sebagai pemimpin pembelajaran, saya pernah mengalami dilema etika ketika ada murid yang nilainya sebagian besar tidak lulus KKM, namun anaknya rajin dan jujur. Situasi tersebut tentu saja memberikan tantangan bagi saya. Apakah saya harus meluluskan secara KKM ataukah tidak? Namun, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya memberikan waktu khusus bagi anak tersebut untuk memperbaiki nilainya, walaupun nilainya tidak terlalu baik setelah perbaikan, namun saya tetap memberikan kelulusan pada KKM-nya karena ada bagian sintak-sintak penilaian, ada nilai sikap di situ. Nah, saya lebih mementingkan karakter dari rajin dan jujurnya. Nah, situasi di atas berbeda pada materi yang saya pelajari pada modul ini. Saya menjadi paham setelah membaca modul ini tentang nilai-nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan. Di masa depan ketika saya akan menghadapi situasi yang hampir mirip atau hampir sama dengan situasi yang saya ceritakan tadi, saya akan menggunakan nilai-nilai kebajikan universal dalam pengambilan keputusan sehingga dilema etika yang saya hadapi nanti tentunya mendapatkan keputusan terbaik bagi murid saya. Dampak mempelajari konsep pada modul ini adalah keputusan yang diambil berpihak pada anak, tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, keputusan berdasarkan win-win solution. Topik pada modul 3.1 ini sangat penting bagi individu karena mematangkan diri dan meningkatkan kompetensi. Sebagai seorang pemimpin,
akan memiliki bekal yang baik dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan bisa dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu guru yang hebat, tibalah kita pada slide yang terakhir. Pada bagian ini saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru hebat berkenan menyimak presentasi tentang modul 3.1 pada bagian tugas koneksi antar materi. Semoga video ataupun presentasi yang sudah saya buat ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di rumah ataupun yang berada di manapun. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.